isu redenominasi. Redenominasi rupiah. Rencanakan redenominasi rupiah. Tiba-tiba pemerintah berwacana mau melakukan redenominasi. Rencana redenominasi. Baru-baru ini Menteri Purbaya ngumumin redenominasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di video analisis mata kuliah Literasi, Informasi, dan Media kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas video dari Raymond Chin yang berjudul Redenominasi gagal di tahun 1965, coba diulang lagi. Nah, dari judulnya itu saja sudah sangat membuat kita penasaran kan? Nah, analisis video kali ini akan menggunakan pendekatan 5 core concepts of media literasi untuk melihat bagaimana pesan dalam video dibangun, disampaikan, dan dipahami oleh publik. Baik, untuk pembahasan akan dimulai dari gambaran umum dari videonya, lalu masuk ke analisis berdasarkan 5 konsep utama literasi media. Video Raymond Chin membahas apa itu redenominasi. Ia menjelaskan alasan redenominasi pernah gagal tahun 1965 dan kondisi apa yang harus dipenuhi bila kebijakan ini ingin diterapkan saat ini. Technically, riset ini sebenarnya bisa dilakuin kapan aja. Tapi balik lagi, kalau momennya salah, bisa hancur lebur. Raymond berhasil menyampaikannya dengan gaya monolog yang khas dan juga langsung di depan kamera. Ia menampilkan grafik, teks, poin dan contoh sederhana untuk memudahkan penonton memahami konteks ekonomi yang telah ia sampaikan. Video ini ramai dibahas karena isu redenominasi kembali muncul dalam diskusi publik. Banyak orang ingin tahu apakah perubahan nominal uang akan berdampak besar atau tidak. Format penyampaian yang jelas dan ringkas membuat videonya cepat dibagikan ulang serta menarik perhatian penonton dengan latar belakang yang berbeda. Kami masuk ke bagian utama, yaitu analisis berdasarkan 5 core concepts. Sebelumnya tabungan 100 juta tiba-tiba 10 juta gitu. Itu seluruh warga Indonesia harus ngerti apa itu redenominasi. Yang pertama, kita masuk ke bagian authorship, yang dimana video tersebut diunggah oleh Raymond Chin, seorang individu yang aktif dalam konten ekonomi digital. Beliau dikenal sebagai kreator yang membahas tentang keuangan, bisnis, dan kebijakan ekonomi dengan gaya penjelasan yang ringkas. Identitas ini sangat penting karena akan memengaruhi cara ia memilih isu dan cara ia menyusun pesannya sendiri. Motif utama dalam video tersebut adalah memberikan penjelasan tentang redenominasi kepada audiens digital. Beliau memilih tema ini karena dibicarakan oleh publik. Motif lainnya adalah memperkuat posisinya sebagai analis ekonomi yang dipercaya. Konten edukasi seperti ini justru membangun reputasinya sebagai konten kreator ekonomi. Latar belakang Raymond sendiri sebagai pengusaha dan pembuat konten finansial memengaruhi cara ia memframing topik. Beliau melihat redenominasi dari sudut ekonomi makro. Penjelasannya diarahkan untuk memberi kesan rasional dan terstruktur. Beliau lebih menyoroti aspek teknis dan ekonomi. Justru, pilihan ini dirasa menunjukkan bagaimana latar pembuat memengaruhi konten yang ia hasilkan. Video Raymond memakai format monolog langsung di depan kamera. Komposisi visual bersih, kamera stabil, dan pencahayaan yang rapi. Latar sederhana membuat penonton fokus pada pembicara. Raymond menggunakan teks poin untuk menegaskan istilah penting. Ia juga memakai grafik sederhana untuk menjelaskan perbandingan nilai mata uang. Selanjutnya, gaya bicara cepat tetapi tetap jelas. Musik latarnya pelan sehingga tidak mengganggu fokus bagi penonton. Editing videonya padat, transisi antar bagian halus, tidak ada jeda yang panjang. Teknik visual yang paling efektif adalah grafik karena membantu penonton memvisualisasikan perbedaan nominal. Teknik audio yang paling efektif adalah ritme bicara yang stabil dari awal sampai akhir. Semua elemen ini membuat video terlihat lebih rapi dan mudah diikuti oleh audiens umum. Yang ketiga, kita masuk ke bagian audiens.
Audiens utama dalam video ini adalah pengguna YouTube usia produktif yang mengikuti isu ekonomi dan kebijakan publik secara intens. Mereka membutuhkan penjelasan yang sangat cepat dan secara langsung. Yang dimana video ini kami rasa menarik bagi audiens karena video tersebut memberikan gambaran awal tentang redenominasi dengan bahasa yang sederhana. Reaksi publik terhadap video ini sangat beragam. Ada penonton yang merasa terbantu karena akhirnya ia bisa memahami isu redenominasi. Ada juga yang menilai bahwa penjelasannya dirasa terlalu sederhana untuk isu moneter yang sebenarnya kompleks. Perbedaan respon ini muncul karena pengalaman ekonomi setiap penonton tidaklah sama. Penonton yang memahami ekonomi makro pastinya melihat konten ini sebagai hanya pengantar saja. Penonton umum melihatnya sebagai sumber informasi dasar. Sedangkan sebagian penonton yang kritis melihat penyederhanaan sebagai kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang sama bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda pada kelompok audiens yang berbeda pula. Isi utama video ini menekankan fokus pada stabilitas ekonomi sebagai syarat penting sebelum melakukan redenominasi. Nilai yang muncul adalah kehati-hatian dalam mengubah struktur nominal uang. Pandangan yang disampaikan adalah bahwa kebijakan moneter harus dipahami publik agar tidak terjadi salah persepsi. Ada beberapa hal yang tidak muncul dalam video. Dampak redenominasi pada pedagang kecil. Pekerja informal atau transaksi tunai harian tidak dibahas. Perspektif yang muncul adalah perspektif analisis ekonomi. Perspektif yang hilang adalah suara masyarakat yang langsung berhadapan dengan perubahan nominal dalam aktivitas sehari-hari, dengan melihat apa yang ditampilkan dan apa yang tidak ditampilkan. Kita bisa melihat bagaimana konten membangun cara tertentu dalam memahami isu redenominasi. Yang terakhir, kita masuk ke bagian purpose. Tujuan utama dari video tersebut adalah memberikan edukasi publik tentang redenominasi. Raymond Chin menyampaikan isu yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami, yang dimana hal ini membantu penonton memahami konteks kebijakan moneter tanpa harus membaca dokumen teknis. Tujuan lainnya adalah memperkuat posisi Raymond Chin sendiri sebagai analis ekonomi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas publik saat ini. Konten edukasi seperti ini justru dapat meningkatkan kepercayaan penonton dan memperluas jangkauan channelnya. Pihak yang diuntungkan dari video ini, yang pertama adalah penonton yang membutuhkan penjelasan cepat. Yang kedua, Raymond Chin sendiri juga diuntungkan karena citranya sebagai analis semakin kuat. Tidak ada pihak yang dirugikan secara langsung. Namun, penyederhanaan isu ini bisa membuat sebagian penonton memiliki gambaran yang belum lengkap. Agenda yang mungkin muncul ke depannya adalah membangun posisi Raymond Chin sebagai rujukan dalam diskusi ekonomi digital. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa pesan dalam video tidak hanya mengandung informasi, tetapi juga membawa arah tertentu dalam membantu pemahaman publik yang baru supaya dapat dipahami. Melalui 5 konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa pesan ekonomi dalam video tersebut dibangun melalui pilihan visual, sudut pandang, dan tujuan tertentu yang memengaruhi cara publik memahami video tersebut. Dari pembahasannya sudah dibahas oleh para pembicara tadi, dapat disimpulkan bahwa redenominasi adalah penghilangan nol pada rupiah tanpa mengubah nilai real uang. Berbeda dengan centering atau pemotongan nilai uang. Indonesia memang pernah gagal menerapkannya pada tahun 1965 karena kondisi ekonomi yang sangat buruk, inflasi tinggi, serta sosialisasi yang lemah sehingga membuat masyarakat bingung. Tujuan dari redenominasi itu sendiri adalah untuk mempermudah transaksi, meningkatkan citra rupiah, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing. Redenominasi juga sangat membantu untuk melacak aliran dana ilegal karena uang lama harus ditukar. Nah, secara keseluruhan, Raymond dalam videonya tadi itu mendukung redenominasi selama dilakukan pada waktu yang tepat dengan manajemen kepercayaan publik yang baik, meski masih dalam skeptis jika dilakukan secara tergesa-gesa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.